Seduhan kopi bercap gajah. Selamat datang kembali di Balkis Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Balkis, ahlan wa sahlan di Balkis Jogja TV. Pada hari ini kami akan melaksanakan program baru yaitu Podium. Apa itu Podium? Podium adalah podcast dakwah Islami untuk umum. Lah, terus bedanya sama kemarin apa? Nah, kalau yang kemarin teman santri itu kita mengajak santri untuk ngobrol, menanya tentang bagaimana pengalaman di pondok. Sedangkan untuk Podium kami akan mengajak ustadz untuk memberikan materi atau beberapa ilmu. Nah, jadi pada hari ini kami mengajak Ustadz Faik Maulana LC dari asal beliau dari Magelang ya? Magelang. Kalau Magelang tuh terkenal dingin ya? Magelang. Beda-beda tergantung daerahnya. Kalau kebetulan dekat dengan gunung ya dingin. Dingin ya? Kalau tempat Ustadz dingin kan? Ya dekat dengan gunung Merbabu. Oh dingin ya? Karena kalau subuh di sana sama subuh di sini dingin kan? Ya tentu dinginan sana. Pahalanya lebih banyak di sana. Masya Allah. Hanya lebih dingin. Nah, di sini aja saya kalau mau subuh itu sampai jaket double ya. Lanjutannya kalau di sana nggak kuat saya kayaknya. Oke, jadi kita kembali ke topik awal. Jadi nanti saya akan memberikan pertanyaan. Nanti Ustadz Faik akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama yaitu apa sih Dat sebenarnya hukum belajar fikih itu? Kenapa sih orang-orang banyak belajar fikih itu sebenarnya hukumnya apa? Gitu. Bismillah, alhamdulillah. Sebelum saya jawab, tentu di sini kita harus klasifikasi materi-materi yang ada di dalam ilmu fikih sendiri. Karena kita tidak bisa istilah Jawanya itu gebiah uyah, nggak bisa langsung dihukumi dengan satu hukum. Misalkan gini, apa hukumnya mempelajari bab tentang wakaf atau tentang warisan? Tentu saja kalau pertanyaannya seperti itu, saya jawab fardu kifayah. Artinya apa fardu kifayah? Apabila di suatu komunitas atau suatu kaum tidak ada yang belajar satupun, maka semuanya mendapat dosa, sebagaimana sholat jenazah. Tetapi apabila hukum fikih itu menyangkut dengan kemaslahatan pribadi, seperti contohnya apa? Keabsahan sholat, keabsahan wudhu, misalkan keabsahan puasa, itu wajib apa? Itu fardhu ain. Artinya apa? Setiap individu harus menguasai hal tersebut tanpa terkecuali. Setiap orang Islam harus menguasai minimal supaya dia sah sholatnya, puasanya, dan zakatnya dan lain-lain ya, ibadah yang kita lakukan setiap hari yang sifatnya wajib itu tentu saja fardu ain. Ada lagi yang hukumnya sunnah. Apa yang hukumnya sunnah? Hukumnya sunnah itu belajar fikih sampai derajat mujtahid atau derajat mufti, itu bisa jadi sunnah. Itu tidak bisa kita gebiah uyah atau kita pukul rata. Semua ada klasifikasinya tergantung babnya masing-masing. Oh jadi tergantung dari kebutuhannya apa dulu kan? Iya. Kalau misalkan untuk kebutuhan sholat wajib hukumnya fardu ain gitu. Iya. Itu kalau misalkan kayak wudu gitu fardu kifayah ya. Wudu tentu saja fardu ain. Fardu ain juga ada. Fardu kifayah itu ya seperti yang jelaskan tadi, seperti bab wakaf, Bab wakaf, bab warisan, itu kan gak harus semua orang tahu. Terus kalau misalkan yang lebih tinggi lagi tuh sampai derajat mujtahid. Derajat mujtahid itu sunnah gitu. Oh. Jadi kan kita udah tahu nih Dat, hukum-hukum belajar fikih. Nah, sekarang itu kita mau tahu Dat, sebenarnya fikih itu pengertiannya apa Dat? Orang-orang banyak ngomong fikih tapi masih belum tahu itu pengertian fikih itu apa Dat? Fikih secara etimologi atau secara bahasa adalah paham. Faqaha yafqahu, artinya dia paham. Kenapa? Karena dalam fikih ini dibutuhkan pemahaman yang sangat kompleks dan komprehensif. Kemudian pengertian secara terminologi atau secara istilahnya adalah al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati
al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, atau secara singkatnya ilmu, sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat yang bersifat apa? Yang bersifat perbuatan, bukan bersifat i'tiqad. Karena nanti kalau sifatnya i'tiqad itu namanya ilmu tauhid. Yang perbuatan yang al-muktasab, yang dia itu diusahakan min adilatiha at-tafsiliyah, yang dia itu didapatkan dari nanti dalil-dalil yang tafsili atau yang dalil-dalil yang rinci, seperti aqimus shalah dan lain-lain di dalam Al-Quran. Itu nanti namanya hukum fikih. Jadi hukum fikih itu fikih itu ilmu yang mempelajari tentang ilmu syariat gitu ya? Ya, ilmu bil ahkami asy-syar'iyyah, di hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Bersifat amaliyah. Jadi kita udah tahu kita kan udah tahu hukum belajar fikih apa, udah tahu pengertian fikih dan nah sekarang tuh yang masih banyak orang bertanya-tanya tentang perbedaan hadas dan najis. Hadas tentu saja banyak yang tahu ya. Hadas itu ada hadas besar, ada hadas kecil. Apa itu hadas besar? Hadas besar ya yang mewajibkan kita mandi besar, itu namanya hadas besar. Secara singkat ada 6, 3 khusus laki-laki dan wanita, yang sisanya 3 sisanya khusus perempuan. Yang khusus perempuan apa? Hadas besar, haid, nifas, melahirkan. Kemudian yang untuk laki-laki dan perempuan apa? Yaitu keluar sperma atau keluar mani, berhubungan badan. Jadi ini beda. Berhubungan badan walaupun tidak keluar sperma wajib mandi. Keluar sperma walaupun tanpa berhubungan badan wajib mandi. Jadi dua ini memang dipisahkan dalam fikih. Yang terakhir itu kematian atau mati. Walaupun lebih tepatnya orang yang meninggal itu wajib dimandikan. Wajib dimandikan, nggak wajib mandi. Karena orang meninggal nggak bisa mandi sendiri ya. Jadi yang tepat itu hadas besar. Hadas kecil ya yang membatalkan wudu, namanya hadas kecil. Nanti ada 4 ya di situ. Hadas kecil ada keluar sesuatu dari kubul dan dubur, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, kemudian memegang kemaluan, dan yang terakhir hilangnya akal. Itu nanti ada penjabarannya tersendiri, namanya hadas. Kemudian najis ada 3, najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah, secara singkatnya seperti itu. Dan perbedaan paling mencolok adalah ketika kita menghilangkan hadas, kita wajib niat. Iya apa enggak? Iya. Kita wudu niat wudu, kita tayamum niat, kita mandi besar niat mandi besar. Tapi kalau menghilangkan najis tidak wajib niat. Artinya misalkan najis itu hilang tanpa sengaja, itu sudah sah. Tapi kalau wudu tidak sengaja nggak sah, harus ada niatnya. Jadi ini perbedaan yang mencolok. Tandanya kalau misalkan keluar mani itu wudu kita batal nggak ada? Sebenarnya itu jawabannya nanti muter-muter. Sebenarnya gini, kita keluar sperma itu nggak membatalkan wudu, tapi mewajibkan mandi. Sedangkan mandi sendiri itu, misalkan kita punya hadas kecil dan hadas besar, itu bisa hilang dengan cukup mandi besar. Jadi sebenarnya ada tadakhul, artinya ada irisan yang sudah masuk ke bab mandi sehingga nggak perlu wudu lagi. Jadi misalkan antum punya hadas kecil, punya hadas besar, itu cukup mandi dok, nggak perlu wudu. Dengan catatan ketika kamu mandi tidak menyentuh kemaluan dan hal-hal yang membatalkan wudu. Karena tidak apa-apa ya dok. Kalau misalkan kita keluar mandi nggak perlu wudu, tapi kita mandi nggak apa-apa dok. Ya cukup mandi ya, asal dengan ketentuan tadi tidak melakukan hal yang membatalkan wudu. Karena kalau misalnya kita mandi besar terus kentut, sama aja dok itu. Sama aja, berarti nanti wudu lagi. Wudu lagi dok. Hadas besarnya udah hilang karena udah mandi, tapi hadas kecilnya masih ada. Kenapa? Tadi kentut lagi. Keluar sesuatu dari kubur dan dubur walaupun berupa angin. Kalau misalnya gini dok, kan kalau misalkan kita mandi, wudu, itu kan otomatis kan butuh air dok. Nah, kalau misalkan ada nih dok, satu daerah kekeringan, lantas itu airnya terbatas dok, cukup digunakan untuk berwudu sekali. Nah, setelah dia berwudu ternyata batal dok. Itu bagaimana hukum air yang setelah dia pakai itu, apakah bisa dipakai wudu lagi atau bagaimana? Secara singkat gini, kalau memang itu daerah
kekurangan air itu pertama utamakan air untuk minum. Air minum itu nomor satu, karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kehidupan. Kalau itu ada sisa baru untuk wudhu. Kalau wudhu nggak cukup, tayamum, ada beberapa solusi. Dan tidak mungkin tidak ada debu. Kecuali kamu di luar angkasa, tanpa udara, itu nggak ada debu. Tapi selama kita di bumi, insya Allah ada debu. Tapi yang ingin saya garis bawahi yang tadi antum tanyakan itu tentang air yang sudah digunakan, atau yang biasa disebut dengan air apa? Air mutawasito. Air mustakmal. Mustakmal. Air yang sudah digunakan. Saya ingin tekankan di sini bahwa kebanyakan orang itu salah paham tentang air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air yang bekas dipakai. Air bekas dipakai Berwudu. Sudah benar, tapi kurang, cakupannya kurang banyak. Yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Itu namanya air mustakmal. Sekarang dari pengertian tersebut, coba kamu saya tes ya. Ada air 1 gayung. Kemudian saya menciduk air dari gayung tersebut. Mustakmal apa enggak? Gayung saya ciduk. Saya ciduk. Enggak ya? Enggak. Kenapa enggak? Karena cuma masukin doang. Masukin. Karena saya tidak menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Jadi dulu Rasulullah pernah melakukan perjalanan, kemudian belum mencari air wudhu enggak ada, kemudian faja'a rajulun bi qadahin, ada seorang laki-laki membawa qadahin, membawa wadah air. Wadah air itu kecil, mungkin seukuran mangkok. Nah, kemudian Rasulullah akhadha min qadahin, kemudian tawadhu'a. Rasulullah mengambil air itu digunakan untuk wudhu. Dari hadis ini dipahami oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa hadis ini menunjukkan ketika kita menciduk air di dalam gayung itu tidak menjadikan air di dalam gayung tersebut mustakmal. Kenapa? Karena yang namanya mustakmal adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Sedangkan menciduk itu niatnya tidak menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Maka di sini mungkin banyak yang salah pahamnya. Artinya air yang sudah tersentuh itu tidak otomatis jadi mustakmal. Karena tadi sudah saya jelaskan argumennya, hadisnya jelas, kemudian pemahaman ulamanya juga jelas. Artinya saya tidak mencoba memberikan pemahaman yang baru terhadap hadis ini. Kemudian argumen yang ketiga itu banyak di kitab-kitab fikih definisi tentang air mustakmal. Jadi insya Allah air sedikit itu bisa diakali dengan cara memahami air mustakmal yang benar. Karena kalau kita paham air mustakmal itu kita bisa wudhu hanya dengan segelas air. Bisa. Saya aja kalau satu gayung itu biasanya masih kurang kan? Kalau wudhu satu gayung doang. Karena kalau misalkan kita ambil air nggak niat wudhu, kita ambil air segini, terus nanti kita setelah ambil dari gayung baru kita niat wudhu, bisa nggak? Iya benar. Pertanyaan yang bagus. Jadi misalkan langsung praktek ya. Misalkan ada air 1 gelas, kita ingin wudhu. Fardu wudhu yang wajib dibasuh pertama apa? Tangan. Enggak. Pertama kali muka. Oh ya, muka. Jadi kita ambil, kita ciduk. Mustakmal apa enggak? Enggak. Ya. Kemudian saat kita ingin membasuhkan ke muka, itu ketika pertama kali air menyentuh muka kita niat untuk wudhu. Ya. Maka yang namanya mustakmal itu air yang sudah saya gunakan untuk wajah ini. Dan air yang sudah terpisah dari anggota badan itu namanya mustakmal. Jadi air yang masih menempel di wajah bukan mustakmal. Artinya di sini masih ada, misalkan ada sisa air, saya ratakan gini, nggak mustakmal karena masih menempel di anggota badan. Begitu juga nanti ketika tangan, ya, ketika tangan itu agak tricky. Agak tricky-nya gimana? Ketika kita mengambil air, itu kita mengambilnya jangan niat wudhu, jangan niat. Artinya kita niat wudhu ketika air sudah ada di wajah. Sudah ada di tangan, misalnya ini ke tangan ya. Baru kita niat wudhu diratakan ke tangan, ini tidak mustakmal. Jadi tergantung niat saja. Kalau niat kita menghilangkan hadas kecil maka itu mustakmal. Kalau niat kita menciduk ya enggak, tidak mustakmal. Artinya pinter-pinteran niat. Ya Allah ini saya niat ciduk
ketika sampai sini, ya Allah ini saya niat untuk wudu, cukup. Hemat air gitu. Hemat air. Allah. Jadi kalau tapi kalau misalkan kan air sabun yang udah bekas kita pakai ya. Kalau misalkan kita cuci tangan gitu, itu ada mustahil cuci tangan habis makan gitu. Nah kalau habis makan perhatikan jangan sampai kita kan makan biasanya ada bumbunya, ada minyaknya. Nah minyak dan bumbu ini nanti bisa mengubah status air menjadi air yang suci tetapi tidak mensucikan. Oh. Hati-hati. Kecuali kalau cuci tangan dari debu itu nggak apa-apa, airnya masih suci mensucikan. Tapi kalau habis makan kan ada bekas minyaknya, ada bekas bumbunya, itu sudah tidak mensucikan. Tapi debunya juga ada kadarnya gitu ya, Dok? Apa? Debunya juga ada kadarnya gitu. Kalau misalnya debunya setangan gini, karena kalau masukin itu tetap suci kan? Tetap suci. Tetap suci kan? Tetap suci. Jadi itu apa penjelasan tentang air musta'mal. Terus saya juga ingin bertanya tentang ini, Dok. Apa saja media yang bisa digunakan untuk bersuci, Dok? Ya tentu saja air. Air ada klasifikasinya, ada air suci mensucikan. Ma'ruf lah, air sumur, air hujan, itu suci mensucikan. Ada air yang suci tidak mensucikan. Contohnya tadi Yang bekas kobokan ada minyaknya di situ. Airnya sudah berubah. Atau kopi. Kopi itu suci enggak? Enggak. Suci. Suci. Mensucikan enggak? Enggak. Itu suci. Ada air yang mutanajis. Air najis. Beda air najis dengan air mutanajis apa? Air suci yang terkena najis. Contohnya terkena kencing atau kotoran. Ada air yang memang aslinya najis. Contohnya apa? Ya air kencing manusia, air kencing budak itu memang najis. Itu dan yang sah untuk digunakan adalah air suci mensucikan. Kalau air kelapa gitu gimana? Kelapa air suci mensucikan apa enggak? Enggak kan? Enggak mensucikan. Karena itu dia bukan masuk air mana yang bisa berwudu. Enggak, pokoknya air yang kita ketahui lah seperti air dari keran ya. Jangan yang aneh-aneh nanti air Fanta, air kelapa bukan seperti itu ya. Artinya air yang keluar dari bumi atau turun dari langit. Nah, saya itu dulu punya temen dah. Nah, temen itu pas mau sholat kan kiai kayak ustaz di situ kan agak galak dari imam. Nah, itu karena takut masbuk kan gak ada air kan. Nah, dia ada kelapa di atas diambil terus buat ini bersihin hadas hasilnya. Nah, habis itu dia sholat kan. Nah, tanyain tadi bersihin pakai apa? Pakai air kelapa gitu katanya. Terus langsung dimarahin sama ustaz itu. Itu enggak sah karena medianya enggak memenuhi syarat. Kemudian selain air ada juga debu. Jadi debu itu bisa dipakai ketika tidak ada air. Itu untuk tayamum. Kalau tayamum itu pakainya debu dan. Iya. Tapi kalau tayamum itu seluruh badan apa gimana? Seluruhnya seperti wudu apa hanya sebagian saja deh? Kayak muka dan tangan sampai siku mata Syafi'i. Ada sebagian mata yang cukup gini sampai pergelangan tangan. Tapi saya ikut yang Imam Syafi'i. Sampai siku dah. Jadi itu media-media yang bisa digunakan untuk bersuci, ada air, ada debu. Ada satu lagi mas, lupa saya. Kerikil atau batu kecil. Itu bisa digunakan untuk bersuci, tapi bukan dari hadas. Tapi bersuci dalam artian untuk istinja. Apa istinja, Cipu? Pakai batu kan? Iya. Kalau memang nggak ada air, kamu bisa nggak cebok pakai debu? Nggak bisa. Atau yang semakna dengan kerikil. Apa? Contohnya tisu. Tisu itu bisa digunakan untuk istinja. Kalau memang tidak ada air. Tentu saja dengan syarat-syarat nanti yang banyak ditulis para ulama dalam bab istinja. Kalau daun tuh gimana daun? Boleh nggak ada? Ada klasifikasinya. Kalau daun itu dia itu meres, artinya tuh meres itu bisa untuk Bukain. enggak digunakan untuk memindahkan najis itu bisa. Oh bisa. Tapi kalau dia misalkan daun yang halus, contohnya apa daun yang halus itu? Pokoknya dia yang permukaannya lembut, nah itu enggak boleh.
Yang tipis-tipis gitu dah. Pokoknya permukaannya itu harus kasar. Ya seperti kerikil. Tisu pun tisu yang bisa memang memindahkan kotoran. Kalau plastik nggak bisa. Masih bisa. Karena plastik itu kan permukaannya apa ya? Kecil. Halus. Bukan masalah kecilnya, permukaannya halus itu. Untuk memindahkan kotoran nggak efektif. Oh jadi harus yang kasar gitu. Kasar. Jadi kan kita udah tahu kalau berwudu itu kayak gini. Nah, biasanya yang paling sering jadi permasalahan tuh kalau misalkan ini was-was. Kita was-was dulu kita itu masih dasar belum. Tadi saya kan misalkan saya sholat ya. Terus itu saya kerasa kayak ada angin keluar juga angin keluar dari dubur itu gimana was-was gitu. Pertama kita harus bedakan antara was-was dan ragu-ragu. Dua hal yang beda. Contohnya ragu-ragu gimana? Saya tadi sholat 3 atau 4 rakaat itu ragu. Tapi was-was itu misalkan dia sudah takbir, Allahu Akbar. Dan dia was-was, ada kayak tadi kayaknya takbir saya belum sempurna. Dia ulangi lagi sampai 4 kali seperti sholat mayit, padahal dia sholat fardu. Itu namanya was-was. Dan was-was ini tidak boleh, harus segera dihilangkan karena itu bisikan syaitan. Dan tadi yang kamu tanyakan, saya ragu atau mungkin was-was juga. Ketika saya selesai sholat, saya ragu apakah tadi saya kentut apa enggak. Itu maka bagaimana hukumnya? Sholatnya sah. Sah. Sholatnya sah. Walaupun sebenarnya iya. Walaupun sebenarnya iya, tapi mungkin dia lupa atau apa. Wallahu alam, karena orang yang lupa itu tidak dihukumi. Dan gini, kentut ketika sholat itu ada sabda Nabi bahwa ketika kamu merasa kentut itu perhatikan, kalau tidak ada suara atau tidak ada bau berarti teruskan saja sholatnya. Karena kentut itu cuma diketahui dari dua hal ini, suara atau bau. Kalau nggak ada keduanya berarti kamu bukan kentut, tapi mungkin angin yang masuk melalui tubuh. Jadi ketika sholat itu mungkin banyak setan yang mengganggu sehingga kita merasanya kok kayak kentut, padahal sebenarnya bukan. Cara taunya gimana ya? Lewat dua itu tadi timbangannya. Ada suaranya apa enggak? Kalau enggak ada, baunya ada apa enggak? Kalau keduanya enggak ada berarti sholatnya lanjutkan. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita kayaknya saya kentut tapi kok nggak ada baunya, nggak ada suaranya itu, kalau misalkan kita gitu terusin aja sholatnya. Dalam sholat lanjutkan. Sholat lanjutkan gitu. Terus ini kalau misalkan kita lagi sholat, terus tiba-tiba pas misalkan kita ada jerawat di sini, terus kita sujud, dan saya pecah, itu gimana? Saya batal sholat apa lanjut sholat? Tapi ada darahnya aja. Ada darahnya. Kalau ada darahnya ya batal, bersihkan dulu. Bersihkan, lanjut sholat lagi. Biasanya saya itu, biasanya kok ya kalau jerawatan ya sujudnya nggak usah keras-keras, ya, karena ma'dzur. Jangan sampai pecah. Saya pelan-pelan aja gitu. Pelan-pelan, karena memang ada udzur di situ. Sama kayak kalau misalnya kita bisul di kaki juga gitu ya paling. Iya ma'dzur. Intinya agama ini mudah. Artinya jangan kita persulit. Kalau lagi bisulan, lagi jerawatan dan itu sakit ya sujud semampunya. Jangan paksakan. Karena rahmatullah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Jangan kita susahkan diri kita sendiri. Sama aja saya mau nanya yang paling sering terjadi itu ini kan Ustaz kan dari beritahu sunnah wudu tadi. Nah terus kalau misalkan ada orang udah tahu sunnah nih udah tahu sunnah ya udah ngapain ngerjain ini kan sunnah. Maksudnya kayak menyepelekan sunnah itu gimana orang kayak gitu? Sunnah itu maksudnya dalam hukum fikih ya, karena kita harus bedakan antara sunnah yang dilakukan Rasulullah. Jadi sunnah itu kadang dalam usul fikih dimaknai sebagai hadis. Artinya semua yang datang dari Rasulullah itu sunnah. Tapi sunnah sendiri hukumnya ada banyak. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang hukumnya sunnah. Paham ya? Paham. Ada sunnah yang punya mubah makruh dan haram. Yang kita bahas saja sunnah yang hukumnya sunnah, ya apa enggak? Iya. Orang yang menyepelekan sunnah maka dia dikhawatirkan akan meninggalkan yang wajib. Jadi mengagungkan ta'zim sunnah itu wajib. Mengagungkan sunnah itu
wajib. Walaupun mengerjakannya sunnah, tapi mengagungkannya wajib. Karena itu datang dari Rasulullah. Nah, jadi kalau kita mampu untuk mengerjakannya, kerjakan. Cuma jangan sampai ekstrem juga. Apa ekstrem contohnya? Yaitu memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sunnah. Padahal itu merepotkan dia. Contohnya apa? Istinsyak. Bagi sebagian orang mungkin istinsyak dia pusing, pening. Ya. Kemudian dia wajibkan. Padahal dia orang awam. Ya. Maka ini harus hati-hati juga. Jangan kita ekstrim. Jangan mewajibkan yang sunnah dan jangan pula meremehkan sesuatu yang sunnah. Artinya kita sesuai porsinya. Kalau untuk diri kita sendiri itu lakukan sebanyak-banyaknya. Tapi untuk orang lain kita harus toleransi. Selagi itu tidak haram, tidak melanggar syarat ya. Kalau kita ingin menyakat secara hati-hati. Tapi kalau misalkan kita mau mewajibkan sunnah untuk belajar, biar terbiasa, boleh. Artinya bukan diwajibkan secara syariat, tetapi bahasanya diharuskan. Contohnya apa? Diharuskan tahajud, diharuskan puasa Senin Kamis. Itu kan kita tidak mewajibkan secara syariat, tetapi hanya mengharuskan saja supaya itu boleh-boleh saja untuk pendidikan, sangat bagus. Karena boleh lah kalau kayak gitu. Dan bukan mewajibkan namanya saja, mengharuskan. Mengharuskan lah lebih tepatnya. Soalnya yang berhak mewajibkan dan mengharamkan itu ya Allah. Rasulullah. Tidak bisa kita mengambil peran itu. Artinya sebenarnya mengharuskan saja. Jadi itu sebenarnya saya itu masih banyak ada pertanyaan, masih banyak banget. Cuman karena sudah habis waktunya, jadi nanti berlanjut ke penutup. Tapi sebelum ditutup saya mau minta ini lah. Apa kata-kata mahfuzat atau apa nasihat atau motivasi dari Ustaz gitu lah. Saya ingat syair dari Imam Syafi'i dulu berkata, barang siapa yang tidak mau menelan pahitnya belajar walaupun sebentar, maka dia akan menelan pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Masya Allah. Artinya kita harus belajar itu kalau kita rasakan sebentar ya. Kamu sekarang SMA, lulus kuliah, selesai. Habis itu kamu belajar itu udah sulit. Walaupun kita tetap wajib belajar. Maka itu siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar sebentar, maka dia akan menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Mungkin untuk motivasi lah bagi pelajar dan bagi saya khususnya. Jadi kita harus terus belajar ya sampai akhir hayat. Tentu saja. Terus belajar. Oke, mungkin tadi ya kata-kata dari Ustaz Faik. Kita harus menerima pahitnya belajar agar nanti di kemudian hari kita tidak menerima pahitnya kehidupan ya, pahitnya kebodohan. Oke, mungkin itu dari Ustaz Faik. Terima kasih banyak-banyaknya telah meluangkan waktu buat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kami. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.